dianggap bagi teroris. Karena di dalam seminar internasional Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buku ini sering dijadikan oleh orang-orang yang teroris itu sebagai dalil, ya, sebagai dalil mereka untuk membenarkan, mengkafirkan orang Islam. Dan kalau orang Islam sudah dianggap kafir berarti murtad. Dan kalau sudah murtad berarti darahnya halal. Kan gitu. Itu bahayanya kan. Nah, padahal bahagian dari poin-poin di buku ini sebahagiannya sebenarnya masih debatable, tidak disepakati ulama. Dan makna-maknanya juga banyak yang harus dipahami secara luas, ya. Seperti poin kedua ini yang sudah kita jelaskan, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'id. Siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah wasa'id, perantara, ya. Ini dibuat dalil, dijadikan dalil oleh mereka, enggak boleh wasilah. Kalau perantara itu kita berdoa kepada Allah pakai perantara, meminta kepada perantara, minta syafaat, bertawakal kepada mereka, kafir secara ijma. Yang jadi masalah adalah wasaid, berwasilah, doa dengan berwasilah. Ya Allah, berkat kemuliaan nabimu, ya. Biasanya salawat itu kan kita memuji Nabi Muhammad SAW, bersolawat, baru kita memohon kepada Allah apa yang menjadi hajat kita. Itu termasuk bagian dari wasilah. Nah, oleh mereka itu dianggap syirik. Itu bahaya. Masa kita muji Nabi Muhammad, muji ulama, setelah itu kita berdoa kepada Allah, lalu dianggap syirik. Ya. Kalau saya bahasakan kira-kira gini. Bapak misalnya mau ketemu dengan Menteri Keuangan, ada kebutuhan untuk di kantor, jumpa sama Bu Menteri. Nah, setelah Bapak jumpa dengan Bu Menteri, ya, Bapak menceritakan orang-orang yang sangat dengan Bu Menteri. Saya kenal sama ini Bu, ini teman saya waktu sekolah. Saya juga kenal sama ini, rupanya yang Bapak sebut tadi itu orang-orang dekat sama Bu Menteri. Nah, setelah itu baru Bapak jelaskan hajat Bapak kepada Bu Menteri, misalnya begitu. Ya, itu juga bagian dari wasilah sebenarnya. Nah, itu diharamkan, dianggap syirik oleh mereka. Makanya ini membahayakan sebenarnya kan. Harus disalahkan karena wasilah ini kalau di dalam tafsir Wahbah Juheli disebut Umar bin Khattab saja berwasilah. Ya. Ya Allah, ya. Dulu kami berwasilah dengan nabimu. Nabimu sekarang sudah wafat. Sekarang kami berwasilah dengan paman nabimu, Ibnu Abbas. Turunkanlah hujan ya Allah. Apakah Umar kafir? Dan itu hadisnya sahih, Pak. Ini kan bahaya. Jadi kadang-kadang kita berpikir mereka ini berdalil pakai Quran Sunnah. Ketika kita sodorkan Sunnah yang sahihah tentang wasilah, mereka tetap menolak begitu. Maka disebutlah nanti mereka ini sebenarnya bukan pengikut sunnah, tetapi lebih pengikut Muhammad bin Abdul Wahab, karena dia yang mendoktrin begitu gitu. Jadi lebih diutamakan pendapat Muhammad bin Abdul Wahabnya daripada hadis sahihnya. Maka disebutlah mereka dengan istilah Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Ini kan kitabnya. Itulah sebabnya munculnya istilah-istilah seperti itu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka menganggap orang yang menjadikan wasilah itu tempat bermohon. Salah. Orang-orang NU misalnya, orang-orang Ahlussunnah Aswaja, mereka tidak pernah meminta berdoa kepada kuburan. Ya, apalagi orang-orang tarekat, enggak pernah mereka minta ke kuburan. Mereka mintanya ke Allah, ke kuburan ziarah saja. Baca Yasin, baca ayat-ayat Quran, pahalanya dihadiahkan kepada ahli kubur. Kenapa dilakukan itu? Ya karena mayoritas ulama mengatakan sampai.
Oh, Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Disyarahkan Imam Nawawi, kalau tidak diniatkan tak sampai. Tapi kalau diniatkan sampai, kata Imam Nawawi. Ya. Ibnu Taimiyah mengatakan sampai, bermanfaat. Nah, jadi begitu. Jadi sebahagian, saya juga kadang-kadang bingungnya, ya, Ibnu Taimiyah kadang juga pendapatnya diambil, kadang dibuang gitu. Kalau nggak cocok dengan pemahaman Muhammad bin Abdul Wahhabnya gitu. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang kita meragukan pemahaman mereka itu sebenarnya tidak berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Sahih ulama salaf yang sebenarnya, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemarin kita sudah sampai keempat, ya. Yang ketiga, siapa yang tidak mengkafirkan orang musyrik, ragu dengan kekafiran orang musyrik, maka dia menjadi kafir. Yang keempat, siapa beriktikad ada petunjuk, ya, petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, atau ada hukum yang lebih baik daripada hukum Nabi, seperti melebihkan hukum tawarid. Hukum tawarid ini hukum selain Al-Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Oh, Bapak bisa bayangkan kan? Siapa yang melebihkan hukum selain dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia kafir. Ini kalau nggak disarahkan kan bahaya ini. Ya, kita naik mobil, lampu merah, kita berhenti. Apakah itu hukum dari Al-Quran dan Sunnah? Hah? Tak ada. Kan bahaya, Pak. Berhenti lampu merah dari Sunnah nggak hukumnya itu? Nggak ada dalam Quran Sunnah kan? Nah, oke, ini kalau kita nggak ngerti syariah dengan baik, ini membahayakan memang kitab ini. Sering disalahpahami. Dari sinilah nanti pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab ini, mereka menegakkan sunnah. Tapi sunnah yang dipahami itu sangat tekstual. Cenderung kepada Daud Zahiriyah. Mazhab Daud Zahiriyah dalam seleksi alam, seleksi zaman, mazhab Daud Zahiriyah itu sudah mazhab yang hilang. Udah nggak ada pengikutnya. Ya, kenapa? Karena terlalu tekstual. Ya. Nah, barang siapa yang beriktikad, berkeyakinan ada petunjuk yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi, nah maka dari sinilah mereka punya tauhid bahwa sunnah Nabi itu harus betul-betul. Tapi sunnah Nabi itu tidak dipahami secara komprehensif. Maka muncullah teori mereka sunnah bid'ah. Kalau enggak sunnah, bid'ah sesat. Akidah, lapangan akidah. Mereka bawa istilah sunnah bid'ah ini kepada akidah. Ya. Nah, makanya nanti selalu berlawanan dengan ilmu syariah, fikih, usul fikih. Kenapa? Karena sesuatu yang halal di dalam usul fikih dianggap sesat sama mereka. Ya. Kenapa? Karena hukum melaksanakan sunnah Nabi itu, sebagaimana saya katakan kemarin, diulang sedikit, hukum melaksanakan sunnah Nabi itu ada yang wajib, ada yang anjuran, ada bahkan yang haram, tak boleh kita lakukan. Yang wajib seperti tadi lah, sholat maghrib wajib, sholat rawatib sesudah maghrib tadi anjuran, sunnah, mustahab, ya kan? Kita ceramah gini, duduk iktikaf, sunnah. Kalau Bapak tinggalkan sunnah, nggak ada ceramah malam ini, kira-kira Bapak berdosa nggak, sesat nggak, masuk neraka nggak? Ayo, nggak masuk neraka kan? Nah, maka di dalam ilmu syariah meninggalkan sunnah itu tidak buat kita masuk neraka, tapi yang ditinggalkan sunnah yang anjuran, bukan sunnah yang wajib. Kalau sunnah wajib masuk neraka, maka diteliti ulama ahli fikih lah, ya, diteliti dengan benar, dengan seksama. Kalau dia perintahnya keras, ditinggalkan ada hukumannya di dunia dan di akhirat, maka dia jatuhnya wajib. Tapi kalau perintahnya tidak keras, ditinggalkan tidak ada hukumannya, maka dia anjuran. Jadi dibuat kaedahnya, Pak. Kaedah berpikirnya. Bapak nggak sholat maghrib, ada nggak hukumannya? Sejahat-jahat manusia adalah orang yang meninggalkan sholat maghrib. Iya kan? Wah, dalam Al-Quran, ma salakakum fi saqar. Kenapa kamu masuk neraka saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Ya, karena kami tidak sholat. Nah, di situ yang dimaksud sholat wajib.
masuk neraka sakor. Tapi kalau kita meninggalkan sholat sunnah rawatib, masuk neraka nggak kita? Nggak ada hukumannya. Nah, disinilah nanti pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini, kalau bahasa saya, kacau pikirannya. Kacau kenapa? Mereka tidak bisa membedakan mana sunnah dalam ilmu fikih syariat, mana sunnah dalam akidah. Nah, tapi kena doktrin ini, Pak. Pokoknya kalau nggak dicontohkan Nabi, sesat masuk neraka katanya. Wah, dibuat kaidah sendiri. Kalau begitu, sholat tarawih setiap malam jemaah, mana dicontohkan Nabi? Oh, itu dicontohkan Nabi 1-2 malam. Ya 1-2 malam, ini kan jemaah lagi sampai 30 malam, mana ada contohnya? Azan 2 kali dibuat Utsman, mana ada contohnya? Itu Jumat. Sholat sunat sebelum Jumat, mana ada contoh dari Nabi? Tapi rata-rata orang mengamalkan ulama. Sholat sunnah sebelum Jumat. Dari mana itu datang itu amalan itu? Karena Jumat menggantikan zuhur, dan sholat zuhur itu ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Maka diadakanlah qobliyahnya. Dan hadis secara umum mengatakan setiap sholat, setiap habis azan disunnahkan sholat sebelum sholat wajib. Maka sholat sunnah sebelum Jumat dibolehkan, walaupun Nabi tidak melakukannya. Sampai begitulah detailnya fikih itu, Pak. Nah, jadi memang kalau kita tidak belajar secara mendalam, maka akan terjadi nanti clash. Apalagi mohon maaf, ya, bapak-bapak yang belajar agamanya semenjak tua, ya sudah insinyur, sudah doktor, tapi di umum dokter apa, dokter mesin, dokter apa, dokter kesehatan, tiba-tiba udah tua baru belajar agama. Ya, pikirannya gampang dicuci. Yang penting harus ada dalilnya baru kita lakukan. Ini menarik, Pak, memang. Kalau bagi orang-orang yang baru belajar agama, ya harus ada dalilnya. Memang kita harus ada dalilnya. Cuma dalil yang mereka pahami itu dipahami tidak berdasarkan pemahaman ulama ahli ilmu dalam bidangnya masing-masing. Dipahami mereka sendiri, ya sesatlah. Mana bisa semua ayat hadis bisa kita pahami sendiri, Pak? Kenapa? Karena kita tidak hidup masa Nabi. Nggak bisa kita lepas dari ulama. Yang memahami Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan hadis itu ulama yang dekat ke Nabi. Sahabat. Nah, sahabat nggak ada bukunya, nggak dibukukannya pemahamannya. Tabiin sudah membukukan ilmu fikih, usul fikih. Nah, tabiin sudah mereka bukukan. Ilmu tauhid sudah mereka bukukan mulai Asy'ari, kan begitu. Ya. Termasuk ilmu tasawuf, ilmu ihsan sudah dibukukan di masa tabi'in. Oh, tasawuf itu nggak ada dari Islam, nggak tahu asal usulnya dari mana. Zaman Nabi sahabat tidak ada tasawuf, jangankan ilmu tasawuf, ilmu zaman Nabi Quran aja belum dibukukan. Quran aja Arab gundul, nggak ada titik barisnya kan? Nggak ada titik barisnya. Nah, kita harus murnikan seluruhnya, nggak bisa dimurnikan seluruhnya. Kenapa? Karena sahabat, tabi'in dan tabi'in pun berbeda-beda memahami sunnah Nabi. Yang mana yang mau dimurnikan? Sampai begitu. Nggak bisa dimurnikan seluruhnya. Yang bisa dimurnikan itu yang pokok-pokok. Tapi kalau yang puru nggak bisa. Ya, nggak bisa dimurnikan. Kata Abu Hurairah misalnya, kalau kamu junub mandi hadas besar, maka sela-selalah rambutmu, gini, di sela-sela. Kata Abu Hurairah, karena Nabi SAW menyuruh begitu. Datang Aisyah, apa-apaan tuh Abu Hurairah? Aku mandi junub sama Nabi nggak pernah disuruh kayak gitu. Kok pandai-pandai ada nyuruh gitu? Ya sahabat aja udah beda gini, Pak. Maka nanti riwayat Aisyah, riwayat Abu Hurairah, riwayat Ibnu Umar bisa beda, Ibnu Abbas beda. Siapa yang mengatakan Nabi SAW melihat zat Allah, melihat Allah waktu Mi'raj, maka dia dusta, kata Aisyah. Kata Ibnu Abbas, Nabi melihat Allah Ta'ala. Abu Hurairah bilang, iya Nabi melihat zatnya, melihat Allah Ta'ala waktu Mi'raj. Coba, Bapak mau pilih yang mana? Mau dimurnikan yang mana? Yang mana mau dimurnikan? Gak bisa. Maka pemurnian itu adalah, kalau menurut saya, itu lebih cenderung pembodohan. Ya, pembohongan, dibohong-bohongi kita, dimurnikan nggak bisa. Kita hanya bisa nanti
pendapat yang lebih kuat ini. Berbeda nanti ini, kita menghargai yang berbeda. Kesalahan mereka tidak menghargai yang berbeda. Yang benar mereka saja, yang murni mereka saja. Selain mereka masuk neraka. Kan bahaya itu, Pak. Ya, berarti yang masuk neraka kalau enggak Abu Hurairah, Aisyah, yang mana masuk neraka? Berani Bapak mengklaimnya? Ini kalau ilmunya tidak banyak belajar, ya, tidak mendalam. Makanya ya saya sendiri kadang-kadang sangat prihatin lah dengan keadaan umat kita yang hari ini ya. Ghirah, keinginan untuk belajar agama itu sudah mulai tinggi. Tapi yang orang-orang umum begitu mau belajar agama langsung seperti diinstal software di pikirannya, semuanya harus berdalil, tapi dalil yang dipahami itu dipahami sendiri. Ya, harusnya sebagaimana dikatakan Nabi dalam hadis sahih. Apa kata Nabi SAW? Idza du'iyatil amanah fantajri sa'ah. Apabila amanah itu disia-siakan, tunggu kehancurannya, hancur kalian. Kata Nabi. Ya Rasulullah, kaifa idu'atiha? Bagaimana menyia-nyiakan amanah? Idza wusidal amr ila ghairi ahli fantajri sa'ah. Apabila satu bidang ilmu, apabila sesuatu diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancurannya. Berhukum mereka pakai pemahaman ulama akidah. Benar nggak itu? Berhukum pakai sunnah bidah, pakai ilmu akidah, benar nggak? Ya sesat. Bapak motornya rusak, bawa ke Auto 2000, benar nggak itu? Hah? Kelewatan kan? Ya itulah begitu Pak, kelewatan. Itu yang terjadi. Jadi kalau kita mau berhukum harus memakai ilmu hukum ulama salaf, imam mazhab yang 4. Apa hukum sama mereka? Hukum itu ya tadi, ada yang wajib, ada yang sunnah, mustahab, ada yang haram, ada yang makruh, ada yang mubah. Itulah hukum 5, taklifi. Nanti hukum wadinya ada yang sebab, apa yang menyebabkan kita wajib sholat? Baligh. Ada yang mani, penghalang. Apa yang menghalang kita sholat? Hadas besar. Ya, boleh, nggak boleh kita sholat kalau hadas besar. Sebab mani. Apa syarat sah sholat? Syarat wudu. Kalau nggak wudu nggak sah sholatnya. Inilah hukum. Jadi hukum itu isbatu syai' ala syai', menetapkan sesuatu pada sesuatu, menetapkan perbuatan itu berpahala atau dosa, masuk neraka atau tidak. Nah, itulah hukum. Tapi kalau sunnah yang diartikan perkataan perbuatan takir Nabi, itu bukan hukum. Ya, apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah? Ya salah lah. Ya, apa hukum sholat 5 waktu? Sunnah. Kenapa sunnah? Ya perbuatan Nabi itu, sunnah Nabi. Ya salah kan? Salah. Maka sunnah bid'ah itu bukan hukum. Aduh, saya kadang-kadang sakit dada saya menjelaskannya kepada umat ini. Gak mau terima Pak kalau sudah kayak dicuci otaknya itu. Gak mau nerima mereka. Ya, kadang-kadang kan sakit juga dada kita. Gimana caranya ini? Karena saya Pak S1, S2, S3-nya syariah. Mengerti kita mana yang hukum syariah itu. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Ya, itu dibuat ulama. Ada batal, ada sah. Itu baru hukum. Salatmu batal. Kenapa? Kamu tidak ruku. Nah, itu baru hukum. Ya. Itu sah, batal. Itu termasuk bagian dari hukum. Tapi salatmu tadi enggak ikut sunnah. Kenapa? Karena kamu tadi enggak ruku. Yang enggak ikut sunnah enggak ruku. Ya kenapa enggak ikut sunnah? Yang enggak ikut sunnah enggak mesti haram. Kamu tidak ikut sunnah. Kenapa? Karena kamu tadi habis sholat lap, misalnya cium ada yang mengatakan salaman. Kamu tadi hukum setelah sholat salaman, berarti kamu tidak ikut sunnah, melakukan bid'ah.
Ya kan? Salaman sesudah sholat bid'ah. Bid'ah sesat masuk neraka. Coba tanya dalilnya, mana ayat yang melarang keras masuk neraka itu? Salaman sesudah sholat. Enggak ada. Kacau kali. Jangankan salaman sesudah sholat, kentut buang air besar pun tidak boleh. Ya kan? Namanya udah selesai sholat. Maka definisi sholatnya sudah jelas dari Nabi, dipahami ulama lagi. Sholat itu apa definisinya? Perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Ya, maka disebut takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan semua perbuatan selain sholat. Ya. Kemudian kalau wa tahliluhu, kata Nabi, tahliluhu as-salam, sesudah yang menghalalkannya salam. Kalau sudah salam kita, udah selesai sholat kan? Nah, kalau kita sudah selesai sholat, mau salaman boleh nggak? Boleh. Nanti dibilangnya bidah sesat masuk neraka. Tapi habis salaman nengok, dia main HP. Mana lebih mulia main HP daripada salaman? Cobalah pasang rasional Bapak. Apa hukum Islam itu tidak rasional? Apa sunnah itu buat akal kita jongkok, nggak bisa dipahami? Kecuali masalah-masalah ibadah pokok. Kalau yang kecil-kecil begitu kan sederhana sekali sebenarnya, Pak. Ya kan? Nah, ini kalau kita belajar fikih, maka kita heran kenapa bisa begini pemahamannya. Ya, rukun wudu 2. Ayat Quran mana bilang 2? Rukun wudu adalah menyapu muka dan telapak tangan, sama dengan tayamum. Iya. Wudu itu kata Allah, sapu wajahmu, ghasal wajah, kemudian tangan, kemudian kepala, ya, baru kaki. Wah, kan 4, kok bisa jadi 2? Dari mana? Saya kadang heran, ini ustadz besar, tapi tentang wudu, fikih wudu saja nggak lulus ilmunya. Tapi dia ustadz yang diagung-agungkan oleh orang ini. Saya jadi bingung, kenapa begini ilmunya gitu kan? Nah, inilah kadang-kadang kita buat bingung sebenarnya ya. Karena kita sudah belajar. Ya, harusnya itu kan sudah sangat sederhana wudu itu, Pak. Wudu itu kan hal yang setiap hari kita lakukan, hal yang semua orang tahu ayatnya. Wudu mana sama-sama tayamum. Kalau wudu membasuh tangan sampai siku ilal marafiq. Kalau tayamum mana ada ilal marafiqnya, sampai sini aja. Tangannya aja beda. Nah, inilah kadang-kadang maka memahami sunnah ini pun, Pak, harus duduk ilmu kita. Sunnah di dalam hadis artinya ini, perkataan, perbuatan, takrir. Perkataan Nabi, sunnah Nabi itu sumber hukum, mengandung hukum, bukan hukum dalam ilmu hadis. Kan dalil hukum itu apa? Al-Quran, hadis, Al-Quran, sunnah. Itu dalil hukum, sumber hukum, tapi bukan hukum. Beda sumber hukum dengan hukum. Kalau hukum dalam syariah itu menetapkan sesuatu dosa pahala atau tidak, atau masuk neraka, atau berdosa atau tidak, batal, sah, itu baru hukum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Maka memang masa lalu ulama-ulama ahli hadis ini, ulama besar ahli hadis, para penghafal hadis, mereka pun sebenarnya mengaku, ya, mereka diselamatkan ulama fikih. Ya, kenapa begitu, Syekh? Iya. Seandainya aku tidak berjumpa Imam Malik, niscaya aku akan celaka. Kenapa gitu? Karena dulu kupikir seluruh sunnah Nabi itu wajib dilakukan. Ya, mereka pikir semua perbuatan Nabi itu wajib. Maka nanti sampai gerak-gerak jari gini, kalau nggak gerak rasa orang kayak masuk neraka. Ya kan? Heran kita kadang-kadang. Ini bukan wajib, ini anjuran. Kenapa anjuran? Kadang Nabi begini, kadang enggak. Coba baca riwayat yang banyak. Ada yang melihat Nabi gini, ada sahabat enggak melihat Nabi gini. Berarti kan bukan wajib. Tapi rasa dia kalau enggak gini-gini, masuk neraka kita enggak gini-gini. Itu enggak nalar kadang kita. Kenapa bisa begini pemahaman apa ini umat ini gitu kan? Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sunnah itu ada yang wajib, bahkan sunnah itu ada yang haram. Saya pernah menjelaskan ini di satu tempat. Pengurusnya gak ngerti saya, gak paham dia. Ustadz kok begitu kajiannya katanya.
Gak nalar dia, gak bisa nerima dia. Sunnah kok ada yang haram kita lakukan? Ya adalah. Itulah namanya hukum. Karena sunnah itu bukan hukum. Dia adalah dalil hukum. Apa yang haram? Kemarin saya jelasin. Nikah lebih dari 4. Itu khusus Nabi. Ya iya, maka karena khusus Nabi maka haram kita lakukan. Menikahi istri-istri Nabi. Mencontoh Nabi dengan menikahi istrinya sesudah wafat. Haram kan? Wafat Nabi Muhammad. Aku nikahilah Aisyah, kata sahabat. Nabi kan nikah sama Aisyah. Boleh enggak? Enggak boleh. Kenapa enggak boleh? Karena mereka itu dianggap ummahatul mukmin, dibedakan. Mereka itu ibu-ibu orang beriman. Walaupun enggak satu darah tapi dijadikan ibu. Ya, ibu itu haram dinikahi. Al-Quran menyebut itu, maka haram dinikahi, enggak boleh. Tapi meninggal Abu Bakar, istri Abu Bakar, siapa yang nikahi? Imam Ali, ya kan? Menikahi istri Nabi sudah wafat, itu haram. Ada yang makruh, mencium istri waktu puasa. Aisyah itu pernah dicium Nabi waktu puasa. Lalu sahabat tanya, Rasul bolehnya mencium rumahnya? Kalian beda sama aku lebih kuat nahan dari kalian. Maka kata ulama makruh. Ya, makruh mencium istri bulan puasa. Kumur-kumur makruh kata ulama kan. Jadi itulah hukum. Jadi nanti Pak, kalau dia tidak belajar fikih dengan baik, yang halal nanti akan mereka haramkan, sesatkan, masuk nerakakan. Nah, berapa banyak yang halal mereka haramkan. Itu salah satu dosa besar loh. Menghalalkan yang haram sama besarnya dengan mengharamkan yang halal. Babi apa hukumnya? Haram. Kalau bapak halalkan, dosa besar. Kecuali bapak nggak tahu. Jilbab apa hukumnya? Nutup rambut, kepala? Wajib. Kalau ibu halalkan, dosa besar. Dosa. Buka aurat. Ya. Kecuali nggak tahu. Nah, nanti mereka akan banyak sekali mengharamkan yang halal. Salaman sesudah sholat, haram, sesat, masuk neraka. Ya, mereka haramkan. Termasuk nanti doa bersama. Kenapa? Tidak alasannya karena tidak dilakukan Nabi. Pokoknya asal tidak dilakukan Nabi haram. Itu sebenarnya pemahaman yang kacau di dalam fikih. Kenapa? Yang banyak tak dilakukan Nabi Pak. Bahkan wajib kita lakukan. Membukukan Quran. Wajib, kata ulama. Ya. Bahkan ada pendapat zaman sahabat yang tak laku lagi kita lakukan hari ini. Wah, sampai begitu Pak. Apa pendapat sahabat yang tak bisa kita pegang, tak laku? Pendapat Umar bin Khattab. Jangan kalian bukukan hadis ya. Umar bin Khattab keras, gak boleh bukukan hadis. Bapak mau amalkan pendapat ini? Zaman itu Al-Quran belum dicetak, takut bercampur. Marah dia, jangan bukukan hadis. Sesudah dicetak apa semua lengkap baru dibukukan ulang. Berarti mereka menyalahi pendapat Umar. Maka pendapat sahabat sekelas Umar pun masih bisa kita salahi kalau memang tidak logis. Jadi mengikuti Nabi dan sahabat itu dalam bahasa Tuhan, mengikuti sunnah Nabi harus dengan cara ihsan. Itulah yang disebut dalam surah At-Taubah ayat 100 itu kan. Walladzina taba'um bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka, as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun orang salaf. Sabiq, orang salaf. Minal muhajirin wal ansar, orang muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Walladzina taba'uhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan cara yang baik, bukan membabi buta. Kalau kita ngikuti Nabi dan sahabat membabi buta, bahaya Pak. Apa bahayanya? Ya bahaya. Dalam politik beda pilihan, perang bunuh-bunuhan, Ali sama Muawiyah. Mau dicontoh sahabat itu? Ya, perang Jamal, istri Nabi Aisyah dengan Ali, perang Jamal. Mau dicontoh? Jangan-jangan karena sahabat perang kalian suka memerangi orang beriman. Contoh sahabat.
Dan salaf itu seperti yang dijelaskan kemarin, ada ulama salaf zaman sahabat yang tidak ahli ilmu. Seperti budak ditanya aina Allah, di mana Allah? Fis sama, katanya. Di langit ya Rasul. Namanya budak lah Pak kan. Ditanya tentang Tuhan, Nabi ngecek ini beriman enggak orang ini. Ya Rasul, coba kau tes dulu dia orang beriman apa enggak nih. Kalau beriman ku bebaskan aja lah, dia kerjanya enggak beres sama aku. Ku merdekakan aja lah katanya. Ditanya, aina Allah, di mana Allah? Fis sama, di langit. Aku siapa? Rasul Allah. Nah, beriman. Ya udah. Bebaskan, i'taq. Bebaskanlah kata Nabi. Nguji iman dia kan. Nah. Tapi kalau Imam Ali ditanya, apa kata Imam Ali? Aras itu bukan tempat jatnya. Aras itu adalah untuk menunjukkan keagungannya, bukan tempat dia menetap. Jadi Bapak mau pilih mana? Mau pendapat Buddha yang dites keimanannya atau mau pendapat Imam Ali? Ya. Ada lagi Fir'aun. Fir'aun ngejek Nabi Musa. Ya. Ya Musa, ayo pegang-pegangku, buatkan tangga ke langit, biar aku lihat dulu Tuhan Nabi Musa yang di langit, kata Fir'aun. Itu pendapat Firaun Pak, Tuhan di langit. Maka semakin dekat kita ke udara, semakin dekat ke Tuhan. Itu pula logika wadaya kan berusaha itu. Semakin naik kita ke atas, semakin dekat ke Tuhan. Kalau naik ke gunung, makin dekat ke Tuhan katanya. Nah, Nabi Musa ngobrol sama Allah di mana? Di langit apa di Bukit Tursina? Hah? Di Bukit Tursina. Ya Musa, datang cahaya seperti api. Hai Musa, innani anallah. Berarti Tuhan di langit apa enggak? Enggak di langit kan? Nah, tapi makanya sedekah yang diikuti pendapat Fir'aun. Ya mereka berdalil dengan Fir'aun itu Pak. Fir'aun saja katanya mengatakan Allah di langit. Coba Fir'aun jadi landasan karena ada dalam Al-Quran. Nah, makanya kadang-kadang ya begitulah namanya pilihan hidup. Buku yang dibaca juga beda-beda. Akhirnya terjadilah pemahaman-pemahaman yang ya, saling tidak berseberangan. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka mengikuti sunnah itu, mengikuti Nabi dan sahabat bi ihsan, dengan cara yang baik. Salah satu ciri ulul albab dalam ayat lain dikatakan Allah, alladzina yastami'unal qaul. Ciri orang cerdas itu dia dengar qaul, pendapat-pendapat orang, wa yattabi'una ahsan. Dia ambil pendapat yang terbaik dari pendapat-pendapat orang tadi. Itu ciri ulul albab, orang cerdas. Nah, maka Imam Hanafi katakan, kalau aku lihat pendapat sahabat, mana yang paling pas sama aku, itu kupilih katanya. Karena sahabat beda-beda kan. Maka di dalam fikih nanti Pak, misalnya Mu'az bin Jabal, ya Mu'az, kaifa taqdi idza uridu laka qada, sebelum diutus kiamat. Bagaimana kamu memutuskan perkara, menghukumi satu masalah? Aqdi bi kitabillah, kuhukum dengan Quran. Fa illam tajid, kalau enggak ada dalam Quran, fa bi sunnati Rasulillah, dengan sunnah ya Rasul. Fa illam tajid, kalau enggak ada, fa bi ra'yi, ku gunakan ra'yuku, wala alu. Waqaf Allah. Baik, benar, bagus. Sudah berangkat ke Yaman, jadi gubernur sama hakim agung. Rangkap. Jadi kalau enggak ada dalam sunnah, kita gunakan ijtihad ra'yu. Barang siapa berijtihad, benar ijtihadnya, maka dapat satu pahala. Kalau salah, kalau benar dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Ya. Itu baru hukum. Kalau mereka enggak, kalau enggak ada dalam Quran Sunnah, sesat masuk neraka. Jauh kali kan? Karena mereka berhukum pakai bukan ilmu hukum gitu loh. Kalau nggak ada dalam Quran Sunnah, sesat masuk neraka. Padahal kata Nabi mengatakan, Mu'az bin Jabal mengatakan, kalau nggak ada dalam Quran Sunnah, ajtahidu bi ra'yi, aku berijtihad dengan ra'yuku. Maka mujtahid ulama mujtahid itu kan berijtihad semua. Dirinci itu. Dari perbuatan Nabi ini yang mana yang rukun sholat ini? Dianalisis hadisnya. Oh Nabi kalau sholat begini-begini. Lihat hadis lain begitu juga, sama semua.
Berarti ini wajib, ini rukun. Ya. Kadang-kadang Nabi gerak-gerak tangan, kadang-kadang enggak. Berarti itu sunnah saja, bukan rukun. Karena kadang-kadang tinggalkan Nabi, gitu kan? Diteliti, dibuat konsepnya oleh ulama tabi'in supaya apa? Supaya mudah kita memahaminya, supaya enak, supaya logis, ya, gampang dicerna. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah keadaan kita hari ini. Jadi kalau bahasa saya, Bapak kalau mau belajar hukum Islam, hendaklah belajar kepada ulama ahli hukum. Belajar ilmu tauhid, ulama atau ustadz yang jurusan tauhid, atau paling tidak dia menguasai ilmu tauhid. Ya, menguasai dalam pengetahuannya tentang ilmu tauhid. Ya. Kalau belajar tentang ilmu hadis belajar sama ulama atau ustadz jurusan hadis. Maka di UIN seluruh Indonesia itu ada jurusan tafsir hadis, jurusan tafsir, jurusan hadis, ada jurusan syariah hukum, ada jurusan akidah filsafat. Sekarang akidah saja, gitu kan? Beda jurusannya, Pak. Ya kalau orang akidah nanti menghukumi orang syariah pakai ilmu dia, ya ketawa-ketawa orang syariah. Apaan lu katanya kan? Gua orang ilmu hukum, lu pula menghubungi gua pakai ilmu akidah. Ya enggak nyambung lah. Ya seperti tadi, masa anak kita demam dibawa ke apa? Ke bengkel Toyota Auto 2000. Ya enggak nyambung lah. Ya kan? Dan ilmu agama ini, Pak, bertingkat-tingkat. Maka nanti ada namanya maha benar, itu Allah. Ada yang benar, ada yang lebih benar, ya. Kebenaran itu bukan satu. Ya. Ada yang paling dekat dengan kebenaran, ada yang benar, ada yang salah, ada yang paling salah gitu. Sebenarnya begitu. Maka dalam ijtihad pun begitu. Ijtihad fikih. Kalau mereka yang mengikuti beliau ini, ya, sama mereka hitam putih aja. Kalau enggak benar, salah. Benar, salah. Benar, salah. Kalau enggak haram, wajib. Haram, wajib. Kalau enggak surga, neraka. Surga, neraka. Enggak ada yang di tengah. Padahal dalam Quran ada juga yang di tengah kan. Enggak masuk surga, enggak masuk neraka. Namanya la'awab. Ada juga kan. Tapi mereka berpikirnya begitu. Di format begitu dia. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, man abghada syai'an mimma ja'a bi rasul. Siapa yang membenci sunnah Rasul, apa yang dibawa Rasul, walaupun dia amalkan, dia termasuk kafir. Ini kan kalau kita ikuti bahasa beliau nih, ibu-ibu kalau benci sama poligami, kafir. Gimana itu? Gimana itu, Bu? Karena poligami itu sunnah. Benci sama sunnah Nabi, kafir. Kalau nggak sanggup melakukan, bilang aja nggak sanggup, tapi jangan dibenci. Tapi rata-rata perempuan kalau suaminya poligami, benci dia. Ini bahaya sebenarnya. Jadi harus kita ini juga. Fatimah itu ketika Imam Ali mau poligami, nangis dia, dijumpainya Rasul. Ya Rasulullah, ya Ali mau nikah lagi. Datang Rasul. Wahai Ali, siapa yang menyakiti Fatimah? Dia menyakiti diriku. Terkejut Ali. Akhirnya enggak jadi nikah lagi. Anak Nabi pun enggak kuat di poligami. Bayangin. Fatimah itu. Ya. Gimana tuh? Makanya memahami ini ya harus banyak wawasan kita ya. Nah, kalau memang kita mencaci maki sunnah Rasul, otomatis ya bisa mengarah kepada kekafiran. Enggak ada itu sholat 5 waktu, kita ingkari. Maka nanti mengingkari sebenarnya yang membuat kita kafir itu, Pak, kalau kita pahami secara benar, ya kebalikan rukun Islam ini aja. Mengingkari puasa Ramadan wajib, mengingkari sholat, mengingkari kewajiban zakat haji, ini kafir. Karena ini rukun Islam. Meninggalkan rukun, kebalikannya kafir. Atau meninggalkan rukun iman, gak percaya sama Allah, kafir. Gak percaya dengan Nabi, kafir. Ya. Ada orang gak percaya sama Nabi Muhammad, Nabi terakhir, akhir zaman, tapi percaya dia dengan Nabi Isa, kafir. Ya. Gak percaya dengan kiamat, kafir. Gak percaya dengan kitab, malaikat,
qada dan qadar kafir. Sebenarnya itu aja sebenarnya. Nah, cuman ya beliau ditambah-tambahi kan dengan pemahamannya. Ya, membenci. Bahkan di sini disebut yang keenam, siapa man istahza'a bi syai'in min dinillah, siapa yang mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok surga, balasan Allah, mengolok-olok neraka, kafir katanya. Jadi kalau ada orang, kalau bahasa kita ini, siapa yang menista agama. Ya, kalau orang Islam ada menista agama, dianggap mereka kafir. Ini pemahaman apa ya? Kalau bercanda-canda, saya kira mungkin ada canda-canda dikit, hati lu, ntar neraka lu, gitu kan? Ya, mungkin kan nggak, malah mungkin kafir kalau cuman gitu kan. Tapi kalau sampai istahza'a, mengejek-ejek, surga itu nggak ada, cuman hayalan doang, hayalan orang-orang pemalas katanya kan, nah, itu bisa kafir. Sihir, kalau sihir kata beliau termasuk bisa mengkafirkan. Ajan dulu Pak. Ya.